اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Apa kabar sahabat pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah, rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama-sama, mencoba mendidik anak kita agar menjadi hafidh dan hafidhatul Quran atau ahli Al-Quran. Beberapa kali kami sering berinteraksi dengan anak-anak kami, dan mencoba pada kesempatan kali ini ingin memberikan tips atau cara bagaimana anak-anak kita bisa menjadi hafidhul Quran, menjadi hafidhatul Quran, menjadi ahlul Quran. Yang pertama yang harus kita lakukan agar anak-anak kita semakin dekat dengan Al-Quran, mulai anak-anak usia dini, mulai dari kecil misalkan, maka yang pertama, jadikan lingkungan rumah kita menjadi lingkungan Al-Quran. Bagaimana caranya? Di rumah kita, misalkan kita di setel MP3 atau tilawah Al-Quran setiap hari. Perdengarkan anak-anak kita dengan Al-Quran, dan tentunya kepada keluarga, kepada ayah dan bunda jangan cuma hanya bisa menyuruh, tapi juga merubah dirinya, merubah diri kita dekat dengan Al-Quran. Di rumah jadikan lingkungan Al-Quran. Teman-temannya kita ajak untuk mengaji. Intinya kita jadikan lingkungan rumah kita menjadi Al-Quran. Maka yang akan mereka dengar, maka yang akan mereka lihat, akan anak-anak kita lihat adalah setiap hari dengan Al-Quran, yang mereka dengar dengan Al-Quran. Itu tips yang pertama, teman-teman, nih yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Selanjutnya yang kedua, ya, kita sebagai ayah dan bunda harus punya waktu untuk anak-anak kita, meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Jangan sampai 24 jam yang Allah berikan kepada kita tidak ada waktu sedikit pun untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Ini banyak saat ini pulang berangkat pagi, pulang petang, bahkan belum ketemu dengan anaknya karena anaknya masih tidur, dan ketika datang pun anak-anaknya sudah tidur. Ini yang jangan sampai terjadi. Walaupun sesibuk apapun diri kita bekerja, kita mencari rezeki untuk anak-anak kita, akan tetapi kita malah tidak punya waktu untuk anak-anak kita. Ini yang terjadi kesalahan dalam kehidupan kita. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, kita punya waktu untuk anak-anak kita. Selanjutnya yang ketiga, berikan rezeki yang halal kepada anak-anak kita, karena sejatinya rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mencarinya dengan cara yang halal. Lebih banyak cara yang halal ketimbang mencari dengan cara yang haram. Maka teman-teman semuanya, pada kesempatan ini jangan sampai memberikan kepada anak-anak kita rezeki yang haram. Harus memberikan rezeki yang halal, karena dengan seperti itu asupan yang mereka makan, yang masuk ke dalam perut mereka menjadi darah, menjadi daging dan sebagainya, itu akan mempermudah menjadikan anak-anak kita ahlul Quran. Selanjutnya, setelah kita membuat lingkungan Al-Quran, punya waktu untuk anak, dan memberikan rezeki yang halal, mulai sedikit demi sedikit kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak kita menghafal
1 ayat, 2 ayat dan seterusnya. Kita perdengarkan setelah mereka banyak mendengar tentunya. Ini beberapa yang kita temukan dengan anak-anak kami. Ternyata mereka ketika bermain, mereka mendengar apa yang mereka dengar. Bahkan terkadang mereka bisa meniru apa yang mereka dengar dari tilawah Al-Quran. Ini keajaiban yang luar biasa. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak usia dini adalah golden age, masa usia emas yang kalau kita bisa mendidiknya, insya Allah itu akan menjadi pedoman mereka, akan menjadi pondasi hidup mereka ketika mereka akan beranjak dewasa. Maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Memulai menghafal sedikit demi sedikit. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Ini doa yang mustajab yang disampaikan ke orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu, para bunda. Jangan sampai kita setiap waktunya, jangan sampai kita lupa mendoakan anak-anak kita agar menjadi pribadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar menjadi ahlul Quran. Karena sejatinya Bapak dan Bunda, amal mereka yang kita harapkan, investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah anak-anak yang soleh. Kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mendoakan kita? Mungkin sahabat sekali 2 kali mendoakan kita, keluarga sekali 2 kali mendoakan kita. Tapi kalau kita sudah mencetak menjadi anak-anak kita anak-anak yang soleh, maka sejatinya itu yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Kurang lebih 5 tips cara mendidik anak-anak kita agar menjadi ahlul Quran. Tentunya masih banyak. Kalau kita bisa melihat tayangan-tayangan video dari berbagai sumber, maka banyak masih cara-cara mendidik anak-anak kita menjadi hafidhul Quran. Tapi kita cukupkan untuk saat ini 5 cara. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita langsung praktekkan dalam keluarga kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahlul Quran, hafidhul Quran, ahlul ilmi, ahlul hadis, dan pada akhirnya mutafaqih fid din, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.